Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini saya akan mereview terkait dengan surat edaran nomor 19 ya tentang pelaksanaan kewajiban orasi ilmiah bagi Widya Iswara ahli madya atau Widya Iswara ahli utama. Yang pertama, latar belakang. Dengan ditetapkannya Peraturan Lembaga Administrasi Negara atau LAN Nomor 4 Tahun 2020 tentang orasi ilmiah jabatan fungsional Widya Iswara, maka perlu menyusun kebijakan mengenai pelaksanaan kewajiban orasi ilmiah bagi Widya Iswara ahli, madya, atau Widya Iswara ahli utama. Yang kedua adalah maksud dan tujuan surat edaran ini disusun untuk memberikan panduan mengenai pelaksanaan kewajiban orasi ilmiah bagi Widya Iswara ahli madya atau WI ahli utama. Yang ketiga, ruang lingkup. Ruang lingkup surat edaran ini memuat pelaksanaan kewajiban orasi ilmiah bagi yang pertama WI ahli madya yang akan naik jenjang menjadi WI ahli utama. Kemudian WI ahli utama yang diangkat melalui perpindahan dari jabatan lain atau jabatan pimpinan tinggi atau jabatan fungsional selain Widya Iswara. Kemudian selanjutnya dasar. Dasar hukum surat edaran ini yang pertama adalah Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pedoman Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Widya Iswara. Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 nomor 1115. Yang kedua, Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 4 Tahun 2020 tentang Orasi Ilmiah Jabatan Fungsional Widya Iswara. Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 nomor 257. Adapun yang kelima adalah isi edaran. Surat edaran ini memuat ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, bagi Widya Iswara, sebagaimana maksud dalam angka Romawi 3, wajib mengikuti seluruh tahapan orasi ilmiah sesuai dengan ketentuan Perlan nomor 4 tahun 2020. Yang kedua, bagi Widya Iswara sebagaimana maksud dalam angka Romawi 3 huruf A, paling lambat 1 tahun terhitung sejak ditetapkannya tim pembimbing karya tulis ilmiah atau KTI. Widya Iswara yang dimaksud wajib mendaftar untuk mengikuti sidang tertutup atau yang B, paling lambat 1 tahun terhitung sejak dilantik sebagai Widya Iswara ahli utama. Widya Iswara dimaksud wajib diusulkan oleh pejabat pembina kepegawaian atau pejabat yang berwenang pada instansi pemerintah asal Widya Iswara untuk mengikuti orasi. Yang ketiga, bagi Widya Iswara sebagaimana dimaksud dalam angka Romawi 3 huruf B, paling lambat 1 tahun terhitung sejak dilantik sebagai Widya Iswara ahli utama. Widya Iswara yang dimaksud wajib mengikuti atau mengajukan rancangan KTI yang sudah memperoleh persetujuan tertulis dari atasan. Widya Iswara paling rendah setingkat pejabat pimpinan tinggi pratama pada instansi pemerintah asal. Widya Iswara kepada Deputi Bidang Kebijakan Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara atau LAN. Atau paling lambat 1 tahun terhitung sejak ditetapkannya tim pembimbing KTI. Widya Iswara dimaksud wajib mendaftar untuk mengikuti operasi. Baik, itu tadi terkait dengan peraturan ataupun surat edaran LAN. Kita akan lanjut terkait dengan pedoman KTI, karya tulis ilmiah, orasi ilmiah Widya Iswara, yang diterbitkan oleh Pusbing JF Bangkom ASN, Lembaga Administrasi Negara atau LAN, Republik Indonesia. Ini adalah panduan untuk Widya Iswara melakukan atau menulis ataupun membuat karya tulis ilmiah. Terlihat di sini bahwasanya di daftar isi terdapat bab pertama, pendahuluan, latar belakang, tujuan, sasaran, pengertian. Bab 2, kaidah dan bentuk karya tulis ilmiah, terdiri dari ketentuan umum, ketentuan khusus, bentuk dan persyaratan. Dan bab yang ketiga, tentang tata cara dan sistematika penulisan, yang terdiri dari tata cara penulisan, sistematika penulisan KTI. Dan bab kelima,
Bab keempat maksudnya adalah penutup. Tentu kita ketahui bahwasanya kalau lihat dari bab satu pendahuluan latar belakang, salah satu tujuan dari manajemen pegawai negeri sipil atau PNS adalah menghasilkan PNS yang profesional. Tujuan yang dapat dicapai dengan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan terintegrasi untuk membangun integritas moral, membangun kejujuran, dan juga semangat serta motivasi nasionalisme, kebangsaan, karakter kepribadian yang unggul, bertanggung jawab, memperkuat profesionalisme, serta kompetensi bidang bagi PNS. Jadi intinya adalah pengembangan diri, salah satunya ditunjang dari keberhasilan kewidyaiswara dengan pengembangan diri dalam penyusunan karya tulis ilmiah atau KTI oleh Widyaiswara. Berdasarkan peraturan Menpan RB nomor 42 tahun 2001 tentang jabatan fungsional Widyaiswara yang mensyaratkan perolehan angka kredit dari unsur pengembangan profesi. Unsur pengembangan profesi yang dapat berasal dari kegiatan penyusunan karya tulis ilmiah. Adapun tujuannya adalah memberikan acuan bagi WI dalam menyusun KTI atau karya ilmiah sebagai prasyarat orasi ilmiah. Yang kedua, menyamakan persepsi dan keseragaman pemahaman dalam penyusunan KTI. Yang ketiga, sasaran. Selanjutnya adalah sasaran. Pedoman ini mempunyai sasaran terwujudnya yang pertama, standarisasi KTI yang disusun oleh Widya Iswara. Yang kedua, pemenuhan standar baku penulisan KTI melalui kesamaan persepsi dalam penyusunan KTI. Yang D, pengertian. Dalam pedoman ini yang dimaksud dengan yang pertama karya tulis ilmiah Widya Iswara atau disebut KTI. Karya ilmiah yang disusun untuk memenuhi ketentuan mengikuti orasi ilmiah dalam bentuk tulisan yang disusun Widya Iswara secara perorangan melalui proses pembimbingan oleh dua pembimbing yang ditunjuk langsung oleh LAN, Lembaga Administrasi Negara, atau satu pembimbing yang ditunjuk oleh instansi asal Widya Iswara. Yang kedua, KTI yang terkait lingkup pelatihan, kediklatan merupakan karya tulis ilmiah yang secara substantif berkenaan dengan jenis, isi, dan bidang program pelatihan kediklatan serta sistem pelatihan kediklatan termasuk juga perencanaan, penyelenggaraan, evaluasi, dan pembinaan pelatihan serta aspek yang lainnya yang berhubungan dengan tentang pelatihan. Yang ketiga, KTI yang terkait bidang spesialisasi Widyaswara adalah karya ilmiah yang secara substantif berkenaan keahlian yang dimiliki oleh Widya Iswara itu. Yang keempat, penelitian adalah proses kegiatan yang dilakukan secara sistematis mengikuti kaidah, prosedur, metodologi, dan yang lain-lainnya. Yang kelima, pengembangan gagasan adalah upaya berpikir kritis, yakni dengan cara mereview KTI. Yang keenam, etika penulisan KTI adalah falsafah moral sebagai pedoman dan tolak ukur terhadap apa yang baik dan apa yang buruk dalam penulisan karya tulis ilmiah. Yang ketujuh, tim akademis adalah tim yang dibentuk oleh lembaga administrasi negara untuk menyeleksi rancangan KTI yang diajukan oleh WI. Kemudian yang terakhir, tim pembimbing adalah dua orang pembimbing yang terdiri dari satu pembimbing ditunjuk oleh lembaga administrasi negara dan satunya adalah ditunjuk oleh instansi Widya Iswara asal. Yang kedua, tentang kaidah dan bentuk karya tulis ilmiah. Bahwasanya secara umum ya hal-hal yang berkenaan tentang prosedur, tentang metode atau tata cara serta sistematika penyusunan karya tulis ilmiah ditetapkan oleh lembaga penyelenggara atau pengelola kegiatan itu. Adapun ketentuan umum, yang pertama kaidah penulisan. Yang pertama asli, yang kedua mempunyai nilai kebaruan atau novelty. Yang ketiga adalah bermanfaat, yang keempat adalah ilmiah, dan kelima adalah objektif, dan terakhir adalah implementatif. Artinya, temuan ini dapat diimplementasikan atau berupa pembaharuan atau peningkatan penerapan pijakan di kemudian hari. Yang kedua, etika. Etika penulisan KTI merupakan pedoman yang menjadi tolak ukur bagi WI dalam menentukan apa yang baik dan apa juga yang buruk dalam penulisannya. Adapun salah satu yang harus dilakukan oleh Widya Iswara adalah menghindari perbuatan tercela. Yang pertama adalah fabrikasi, mengarang, membuat data sendiri, kemudian falsifikasi, mengubah hasil penelitian secara sengaja atau salah melaporkan data. Kemudian plagiarism itu yang memang benar-benar sampai saat ini tidak hanya di Widya Iswara, di seluruh
akademisi wajib untuk menghindari penjiplakan atau plagiarisme. Yang keempat, ada penyalahgunaan gagasan orang lain. Dan terakhir, praktek lain yang menyimpang dari yang sudah diterima umum dalam suatu komunitas ilmiah. Yang B, ketentuan khusus KTI untuk orasi ilmiah Widya Iswara merupakan KTI yang spesifik karena dibuat dalam rangka pengukuhan jenjang tertinggi jabatan fungsional Widya Iswara. Adapun yang harus diperhatikan yang pertama, bersinggungan langsung dengan tema pengembangan kompetensi ASN. Yang kedua, tema yang dibahas dalam KTI hendaknya bersifat aktual dan segar atau fresh. Kemudian metode penelitian hendaknya menggunakan metode kualitatif atau mixed mode atau mixed method atau campuran. Adapun unsur yang penting dalam KTI yang pertama adalah mengandung novelty, mengandung kebaharuan. Yang kedua adalah mengandung aspek urgensi penulisan. Yang ketiga adalah memiliki manfaat dalam lingkup pengembangan kompetensi. Dan terakhir, plagiarisme maksimal 30%. Adapun bentuk dan persyaratan, yang pertama naskah KTI. Naskah harus memenuhi persyaratan, yakni yang pertama pengajuan proposal. Proposal KTI yang telah lolos penyaringan internal, kemudian diajukan ke instansi selanjutnya. Proposal naskah KTI yang telah dilanjutkan dengan sistematika sebagai berikut. Salah satunya adalah yang paling penting dalam struktur karya ilmiah adalah pendahuluan yang pertama. Yang kedua ada tinjauan pustaka. Yang ketiga metode penelitian. Dan terakhir adalah daftar pustaka. Kemudian proposal naskah KTI diajukan dengan jumlah minimal 10 halaman dengan kertas A4 spasi 1,5 dan format dokumen Word atau PDF, bukan hasil scan. Kemudian tingkat plagiarisme itu di bawah 30%. Naskah yang ditulis lengkap ya setelah naskah di proposal di ACC oleh tim akademik atau Widya Iswara. Dan yang terakhir, naskah KTI lengkap disusun dengan jumlah minimal 30 halaman, ukuran kertas A4 dan spasi 1,5. Kemudian KTI jurnal ilmiah. KTI jurnal ilmiah harus memenuhi persyaratan berikut. Yang pertama, didasarkan pada naskah KTI yang telah diujikan dan dapat predikat lulus. Yang kedua, sebelum diajukan untuk diterbitkan, KTI telah disetujui oleh tim pembimbing. Yang ketiga, sistematika mengikuti ketentuan yang dipersyaratkan oleh jurnal ilmiah tempat KTI diterbitkan. Dan terakhir, diterbitkan dalam jurnal internasional atau nasional yang terakreditasi dan terreputasi yang diterbitkan oleh instansi pembina Widya Iswara atau jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh organisasi profesi Widya Iswara. Bab ketiga, tata cara sistematika penulisan. Tentu terkait dengan penulisan perlu diawasi dan perlu diperhatikan, yakni tata cara penulisan, baik dari bahasa, kemudian pengutipan, kemudian terkait pengutipan tadi menggunakan banyak ya. Salah satunya adalah apa? American Psychological Association atau MLA, Modern Language Association. Kutipan ada langsung dan tidak langsung, atau selanjutnya ada kutipan langsung panjang. Kemudian terakhir adalah kita membahas tentang daftar pustaka. Seyogyanya daftar pustaka ini disusun dengan sedemikian rupa dengan memperoleh nilai yang lebih ketika memasukkan referensi-referensi internasional. Walaupun secara nasional juga baik, tapi alangkah baiknya ditambah dengan referensi internasional. Apa saja yang bisa dimasukkan? Artikel jurnal, kemudian artikel majalah, artikel surat kabar, artikel surat kabar tanpa penulis, resensi dari buku dalam jurnal, karya lengkap, artikel dari pangkalan data online, dari website, dokumen-dokumen lembaga, dokumen lembaga tanpa nomor halaman, tanpa informasi, tanpa penerbitan, dan terakhir adalah penulisan dan informasi waktu penelitian tidak diketahui. Itu semua harus dibuat dan ditulis oleh Widya Iswara dalam pelaksanaan penulisan karya tulis ilmiah. Sistematika penulisan KTI, yang pertama harus dibuat yang di mana sebagai gambaran awal dibuatlah yang namanya abstrak. Yang kedua, pendahuluan didului dengan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian. Yang ketiga, tinjauan pustaka. Yang pertama adalah penelitian terdahulu, yang kedua adalah kerangka teoritis. Yang keempat, metodologi penelitian. Metode penelitian merupakan sebuah uraian tentang rancangan
penelitian dipilih oleh seorang Widya Iswara. Jadi ada tiga metode penelitian. Yang pertama adalah kuantitatif, kualitatif, atau mixed mode atau mixed method itu adalah campuran. Adapun selanjutnya jenis dan sumber data diambil dengan beberapa. Kalau primer itu bisa survei ke lapangan, jika itu sekunder bisa melihat dari dokumen-dokumen buku dan artikel dan lain sebagainya. Kemudian ketika pengumpulan data menyesuaikan dengan penelitian kalau memakai kuantitatif atau kualitatif atau mixed method itu semua berdasarkan metode penelitiannya. Barulah diambil teknik pengumpulan data. Kemudian teknik analisis data disesuaikan juga dan selanjutnya adalah pembahasan berisi terkait dengan uraian hasil temuan-temuan yang dilakukan oleh Widya Suara tadi, dan ini membahas tentang gagasan peneliti atau Widya Suara dalam memperhatikan kerangka pemikiran, data yang digunakan, penelitian dan luas, serta konsep dan kebijakan yang relevan. Terakhir, penutup, kesimpulan, dan juga saran, dan jangan lupa dimuat dalam karya tulis ilmiah, yakni sumber referensi atau daftar pustaka yang menjadi acuan dan menjadi bacaan literatur yang digunakan oleh Widya Iswara atau penulis dalam penulisan karya tulis ilmiah. Mungkin itu saya yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Saya akhiri wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.